Pada tahun 1938, di kota kecil London, Texas, ya benar, London, Texas, sepasang suami istri bernama Han sedang berjalan di sepanjang tepi sungai yang curam ketika mereka menemukan sebuah batu aneh. Sepotong kayu menonjol dari bongkahan batu pasir, sebuah tongkat biasa tertanam di dalam batu. Mereka membawa batu itu pulang sebagai kenang-kenangan dan meletakkannya di atas perapian, di mana batu itu tetap berada selama hampir 10 tahun. Tidak ada yang memperhatikannya sampai tahun 1947, ketika putra keluarga itu memutuskan untuk memecahkan bongkahan batu tersebut. Di dalamnya, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Sebuah gagang kayu, tertanam kuat di dalam batu, memanjang menjadi poros logam, berbentuk sempurna, jelas buatan manusia. Itu adalah palu. Palu yang tampak biasa saja sekilas, dengan gagang kayu dan kepala besi. Tetapi palu itu tertanam di dalam batu, yang menurut perkiraan awal, berusia antara 100 hingga 300 ribu tahun. Itu tidak mungkin. Orang-orang tidak membuat palu besi 300 ribu tahun yang lalu. Orang-orang sama sekali tidak mengolah logam 300 ribu tahun yang lalu. 300 ribu tahun yang lalu, Neanderthal berjalan di bumi, hampir tidak mampu memecah batu. Namun, di sana ada sebuah palu, tertancap di batuan purba, seolah-olah seseorang lupa meletakkannya di lokasi konstruksi, jauh sebelum peradaban kita muncul. Penemuan ini, yang dijuluki Palu London, telah menjadi salah satu artefak paling terkenal dan paling kontroversial di dunia. Penemuan ini telah memicu puluhan buku, ratusan artikel, dan jutaan penayangan di YouTube. Beberapa orang melihatnya sebagai bukti peradaban kuno yang sangat maju, yang lain sebagai bukti kunjungan alien, dan yang lainnya lagi sebagai kesalahan penanggalan semata. Tetapi sebelum kita mencari tahu siapa yang benar, mari kita bahas fenomena yang lebih luas. Karena Palu London bukanlah satu-satunya artefak mustahil yang ditemukan dalam 200 tahun terakhir. Ada puluhan artefak serupa, dan masing-masing menimbulkan pertanyaan yang sama bagi sains. Bagaimana jika ada sesuatu yang tidak kita ketahui tentang masa lalu kita sendiri? Mari kita mulai dengan artefak yang ditemukan di tempat yang seharusnya tidak ada, yang disebut artefak yang tidak pada tempatnya, atau dalam jargon ilmiah, OOP Art, Out of Place Artifacts, artefak yang tidak sesuai tempatnya. Istilah ini diciptakan oleh naturalis Amerika Ivan Sanderson pada tahun 1960-an, dan sejak itu telah menjadi bagian tetap dalam leksikon baik pendukung sejarah alternatif maupun skeptis. OOPART adalah objek apapun yang ditemukan dalam konteks geologis atau arkeologis yang bertentangan dengan kronologi yang diterima. Sebuah paku besi di dalam bongkahan batu bara, sebuah rantai emas di lapisan batu bara, sebuah dinding beton yang terkubur 100 meter di bawah tanah. Setiap temuan seperti itu seperti duri dalam daging bagi ilmu pengetahuan akademis. Tidak fatal, tetapi tidak mungkin diabaikan. Mari kita kembali ke Palu London dan membongkarnya bagian demi bagian secara harfiah. Apa yang kita ketahui dengan pasti? Palu itu nyata, palu itu ada. Anda dapat melihat dan menyentuhnya di Museum Bukti Penciptaan di Glen Rose, Texas. Ini adalah museum pribadi kecil yang didirikan oleh kreasionis Carl Ball yang menggunakan palu tersebut sebagai bukti bahwa bumi bukan berusia miliaran tahun, tetapi hanya beberapa ribu tahun, tetapi akan dibahas lebih lanjut nanti. Palu itu sendiri memiliki panjang sekitar 15 cm, dengan kepala logam berdiameter sekitar 6 cm. Gagang kayunya sebagian membatu, menunjukkan paparan yang lama terhadap lingkungan mineral. Bagian logamnya, menurut analisis, terdiri dari sekitar 96% besi, 2,5% klorin, dan kurang dari 1% sulfur. Ini adalah komposisi yang tidak biasa. Klorin tidak ditemukan dalam jumlah sebanyak itu dalam paduan modern. Dan justru inilah yang memunculkan interpretasi yang paling fantastis. Para pendukung teori peradaban kuno menunjukkan beberapa fakta. Pertama, palu tersebut ditemukan di dalam batuan yang diperkirakan berusia ratusan ribu tahun. Ini berarti palu tersebut setidaknya berusia setua itu. Kedua, komposisi logamnya tidak sesuai dengan paduan modern yang dikenal. Artinya palu tersebut dibuat dengan teknologi yang tidak kita kenal. Ketiga, gagang kayunya sebagian telah berubah menjadi batu bara, menunjukkan usia yang sangat tua. Kesimpulan, seseorang membuat palu besi tersebut ratusan ribu tahun yang lalu, ketika, menurut teori resmi, belum ada makhluk yang mampu mengolah logam di bumi. Terdengar meyakinkan? Sekilas, ya, tetapi mari kita lihat sisi lain. Para skeptis, dan di antara mereka, hampir semua ahli geologi dan arkeologi profesional, mengemukakan argumen tandingan yang tidak kalah meyakinkan. Yang utama berkaitan dengan batuan itu sendiri. Faktanya adalah bahwa usia batuan dan usia benda di dalamnya bukanlah hal yang sama. Para ahli geologi sangat menyadari proses di mana air yang mengandung mineral meresap melalui tanah dan membentuk lapisan keras batu pasir atau batu kapur di sekitar benda apapun.
Ini disebut konkresi. Benda tersebut mungkin relatif baru, katakanlah berusia 100 atau 200 tahun. Tetapi jika berada di lingkungan geologi yang tepat, lapisan batu dapat terbentuk di sekitarnya dalam beberapa dekade. Secara lahiriah tidak dapat dibedakan dari batuan berusia jutaan tahun. Dengan kata lain, batuan di sekitar Palu mungkin kuno, tetapi itu tidak berarti Palu tersebut tertanam di dalamnya 300.000 tahun yang lalu. Palu itu bisa saja jatuh ke dalam retakan, tertutup sedimen, dan dilapisi kerak mineral dalam waktu yang sangat singkat. Ada masalah lain juga. Palu itu tidak ditemukan selama penggalian profesional. Palu itu ditemukan di tepi sungai oleh sepasang suami istri, tanpa saksi, tanpa mendokumentasikan konteks stratigrafi, atau mengambil foto di tempat. Dalam arkeologi, konteks adalah segalanya. Sebuah objek yang diambil di luar konteks, kehilangan 90% nilai informasinya. Kita tidak tahu seberapa dalam benda itu terkubur, di lapisan batuan spesifik mana, atau di samping objek lain apa. Yang kita tahu hanyalah seseorang menemukan batu dengan tongkat yang mencuat dan membawanya pulang. Ini bukanlah penemuan ilmiah, ini adalah penemuan kebetulan, yang interpretasinya bergantung pada siapa yang melihatnya. Mengenai komposisi logam tersebut, kandungan klorin yang tinggi memang tidak biasa, tetapi bukan tidak dapat dijelaskan. Klorin bisa saja masuk ke dalam besi dari lingkungan, dari air asin, dari mineral dalam batuan. Korosi dalam lingkungan yang kaya klorin dapat mengubah komposisi kimia logam hingga sulit dikenali selama beberapa abad. Seorang ahli geokimia akan memberitahu Anda bahwa sebuah palu yang telah tergeletak selama 100 hingga 200 tahun di tanah yang mengandung mineral di Texas sangat mungkin telah memperoleh komposisi seperti itu. Dan sekarang bagian yang paling menarik, secara gaya, palu ini sepenuhnya sesuai dengan alat-alat penambang dan petani Amerika pada pertengahan hingga akhir abad ke-19. Bentuk, ukuran, dan proporsi kepala serta gagangnya, semuanya khas alat-alat tangan pada periode tersebut. Pada abad ke-19, Texas banyak ditambang, dan para penambang terus-menerus kehilangan alat-alat mereka di celah-celah karst, tepian sungai yang terkikis, dan tambang yang ditinggalkan. Sebuah palu yang hilang pada tahun 1850 dan terjebak di celah batu kapur, bisa saja tertutup oleh material mineral selama 150 tahun, sehingga tampak seolah-olah telah tertanam di dalam batu sejak awal. Namun, dan ini adalah namun yang penting, teori skeptis tersebut juga belum terbukti secara definitif. Belum ada yang melakukan penanggalan radiokarbon lengkap pada gagang kayu tersebut. Belum ada yang memeriksa batuan di sekitar Palu, menggunakan metode yang memungkinkan penentuan pasti, apakah cangkang batu terbentuk di sekitar Palu, atau apakah Palu tersebut awalnya tertanam di dalam batuan. Carl Bowe, pemilik museum, tidak mengizinkan peneliti independen mengakses artefak tersebut, yang tentu saja memicu kecurigaan di kedua sisi. Para skeptis mengatakan dia menyembunyikan Palu tersebut karena takut terbongkar. Sementara pendukung sejarah alternatif mengatakan bahwa sains arus utama takut akan kebenaran. Akibatnya, Palu London tetap dalam keadaan limbo, tidak terbukti maupun tidak disangkal. Artefak yang sempurna untuk perdebatan yang tak berkesudahan. Namun, Palu London hanyalah puncak gunung es. Mari kita telusuri lebih dalam, secara harfiah. Pada tahun 1885, sebuah objek yang dijuluki Parallelepiped Salzburg ditemukan di tambang batu bara di kota Schöndorf, Austria. Seorang pekerja yang membelah sepotong batu bara coklat dari periode tersier, yaitu berusia antara 2 dan 65 juta tahun, menemukan di dalamnya sebuah objek logam kecil yang hampir berbentuk kubus sempurna dengan alur dalam di sekelilingnya. Objek tersebut beratnya sekitar 700 gram dan, menurut analisis, terbuat dari besi dengan pengotor nikel dan karbon. Penemuan itu menimbulkan sensasi. Sebuah kubus logam di dalam bongkahan batu bara berusia jutaan tahun. Itu bahkan lebih mustahil daripada Palu di batu pasir. Para ilmuwan Austria memeriksa objek tersebut, menerbitkan makalah, dan pendapat pun terbagi. Beberapa percaya itu adalah meteorit. Meteorit besi nikel memang dapat memiliki bentuk yang tidak biasa. Yang lain menunjuk pada alur di sekelilingnya, terlalu teratur untuk formasi alami, dan bersikeras itu buatan manusia. Objek itu dipamerkan di sebuah museum di Linz, kemudian menghilang dari pajangan dan lama dianggap hilang. Kemudian ditemukan di tempat penyimpanan dan diperiksa kembali. Ternyata, kemungkinan besar, itu adalah pemberat besi cor dari peralatan pertambangan abad ke-19 yang secara tidak sengaja jatuh ke lapisan batu bara selama pengembangan tambang. Tetapi teori asli tentang artefak berusia jutaan tahun telah menyebar ke seluruh dunia dan terus hidup dalam buku-buku dan situs web tanpa dibebani oleh verifikasi ilmiah. Kisah Balok Salzburg menggambarkan prinsip penting.
Artefak yang mustahil seringkali merupakan hasil kontaminasi, penyisipan objek modern ke dalam lapisan geologi kuno. Tambang, galian, dan lubang konstruksi adalah tempat-tempat di mana lapisan batuan terganggu dan tercampur, dan sebuah objek dari satu era dapat dengan mudah berakhir di batuan era lain. Para arkeolog menyebut ini sebagai intrusi. Sebuah objek modern dimasukkan ke dalam konteks kuno, dan jika pengamat tidak mengamati proses penyisipan tersebut, mereka mungkin salah mengira hasilnya sebagai anomali. Namun, ada artefak yang tidak mudah dijelaskan oleh kontaminasi. Salah satu yang paling misterius adalah mekanisme Antikythera. Pada tahun 1901, penyelam spons Yunani menemukan bangkai kapal Romawi kuno yang tenggelam sekitar tahun 70 sebelum Masehi di dasar laut di lepas pantai Pulau Antikythera. Di antara amfora, patung, dan koin, mereka membawa ke permukaan sepotong perunggu hijau yang berkarat. Awalnya tidak ada yang memperhatikannya, hanya sepotong puing lainnya. Tetapi ketika para ilmuwan mulai membersihkannya, mereka menemukan di dalamnya sebuah sistem yang terdiri dari lebih dari 30 roda gigi perunggu yang disetel dengan tepat satu sama lain. Itu adalah sebuah mekanisme kompleks multitahap yang dibuat dengan presisi yang dianggap mustahil di zaman kuno. Butuh lebih dari 100 tahun untuk menguraikan mekanisme Antikythera. Dengan menggunakan tomografi sinar X dan pemodelan komputer, para ilmuwan menentukan bahwa itu adalah komputer analog yang dirancang untuk menghitung posisi matahari, bulan, dan 5 planet yang dikenal pada saat itu. Ia dapat memprediksi gerhana matahari dan bulan, melacak siklus olimpiade, dan bahkan memperhitungkan ketidakaturan orbit bulan. Tidak ada hal yang secanggih itu muncul di Eropa hingga abad ke-14 sampai 1500 tahun kemudian. Mekanisme Antikythera bukanlah artefak mustahil dalam arti yang sama dengan Palu London. Usianya tidak diragukan lagi, dan asal-usulnya jelas, Yunani kuno, sekitar abad kedua atau pertama Sata MD. Tetapi ia mustahil dalam arti lain. Ia menunjukkan tingkat kemajuan teknologi yang, menurut kebijaksanaan konvensional, seharusnya tidak ada di era itu. Ini menimbulkan pertanyaan, berapa banyak lagi pengetahuan dan teknologi yang hilang selama berabad-abad zaman kegelapan, invasi, dan kebakaran? Mekanisme Antikythera adalah ilustrasi sempurna dari satu gagasan penting. Kemajuan teknologi tidak bersifat linier. Kita terbiasa berpikir bahwa umat manusia bergerak dari yang sederhana ke yang kompleks, dari kapak batu ke ponsel pintar, dalam garis lurus. Tetapi sejarah sebenarnya berbeda. Peradaban muncul, berkembang, dan kemudian runtuh. Dan bersamaan dengan itu, pengetahuan, teknologi, dan keterampilan pun hilang. Bangsa Romawi tahu cara membangun kubah beton yang telah berdiri selama 2000 tahun. Setelah jatuhnya Roma, rahasia ini hilang selama berabad-abad. Bangsa Mesir kuno menguasai teknik pengolahan batu yang hingga kini masih belum sepenuhnya kita pahami. Baja Damaskus, api Yunani, mekanisme Antikythera, semua ini adalah teknologi yang diciptakan, digunakan, dan kemudian hilang. Namun terdapat jurang pemisah yang sangat besar antara teknologi yang hilang dan peradaban berusia 300.000 tahun. Mekanisme Antikythera memang menakjubkan, tetapi tidak melanggar hukum fisika atau bertentangan dengan prinsip dasar kronologi. Mekanisme ini menunjukkan bahwa orang Yunani kuno lebih cerdas daripada yang kita duga, tetapi tidak menunjukkan bahwa peradaban yang tidak dikenal pernah ada di bumi ratusan ribu tahun sebelum Masehi. Klaim seperti itu membutuhkan bukti yang sama sekali berbeda. Namun ada misteri lain yang tidak mudah diabaikan. Di Afrika Selatan, di tambang dekat kota Oud-Dalsrus, para penambang telah menemukan bola-bola logam aneh selama beberapa dekade di lapisan pirofilite, batuan yang diperkirakan berusia sekitar 2.800.000.000 tahun. Bola-bola tersebut, dengan diameter antara 2,5 hingga 10 cm, memiliki permukaan yang sangat halus, sementara beberapa di antaranya memiliki alur paralel tipis di sepanjang garis khatulistiwa, seolah-olah diukir dengan mesin bubut. Foto-foto bola-bola ini menyebar ke seluruh dunia, dan teori-teori pun bermunculan, dari telur alien yang membatu hingga bukti peradaban 3 miliar tahun lebih maju dari peradaban kita. Kenyataannya, seperti biasa, ternyata lebih sederhana. Para ahli geologi telah menentukan bahwa bola-bola tersebut adalah konkresi alami yang terbentuk oleh pengendapan mineral di sekitar pusat kristalisasi. Alur paralel tersebut adalah jejak stratifikasi mineral dengan komposisi yang bervariasi. Alam memiliki kemampuan untuk menciptakan bentuk-bentuk dengan keteraturan yang menakjubkan tanpa melibatkan logika. Kepingan salju, kristal, kolom basal, dan bola-bola di Afrika Selatan telah bergabung dalam daftar ini. Atau ambil contoh baterai Baghdad yang misterius. Bejana tanah liat dengan silinder tembaga dan batang besi di dalamnya yang ditemukan di Irak dan berasal dari periode Parthia sekitar 2000 tahun yang lalu. Ketika larutan asam, seperti cuka atau jus anggur, dituangkan ke dalam bejana, perbedaan potensial tercipta antara tembaga dan besi yang berfungsi sebagai baterai galvanik primitif.
Mengapa orang Parthia kuno membutuhkan listrik? Salah satu teori adalah bahwa baterai tersebut digunakan untuk penyepuhan perhiasan secara elektrolitik. Teori lain adalah bahwa baterai tersebut bukanlah baterai sama sekali, melainkan bejana untuk menyimpan gulungan suci, dan efek listrik hanyalah kebetulan. Perdebatan ini tetap belum terselesaikan, dan baterai Baghdad tetap menjadi salah satu artefak paling menarik yang berada di perbatasan antara mustahil dan tidak mungkin.